Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di topik memahami kurikulum operasional bagian yang kedua. Secara gambaran besar, langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, dimulai dari menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan kita. Tahapan selanjutnya adalah langkah-langkah operasional untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam pembelajaran. Dimulai dari menentukan pengorganisasian pembelajaran sampai menyusun rencana pembelajaran. Satuan pendidikan juga bisa merancang program pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional pendidik. Evaluasi dilakukan secara berkala, sehingga dari evaluasi tersebut, satuan pendidikan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, pada topik bagian kedua ini, kita akan fokus mempelajari mengenai komponen 3 dan 4, yaitu pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Untuk komponen 1 dan 2 dapat disimak pada topik bagian 1. Ibu dan Bapak, komponen pengorganisasian pembelajaran merupakan ruang lingkup satuan pendidikan. Artinya dilakukan bersama-sama antara kepala satuan pendidikan, wakasek, dan perwakilan pendidik. Jadi ketika menentukan pendekatan pembelajaran, tema proyek profil dalam 1 tahun, ekstrakurikuler, dan program sekolah lainnya itu sudah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, terutama para pendidik yang akan berinteraksi langsung dengan peserta didik. Kalau perencanaan pembelajaran gimana? Untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran kan masuk ke lingkup satuan pendidikan. Tapi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran itu sudah masuk ruang lingkup kelas masing-masing. Nah, sepertinya guru-guru di sekolah saya memiliki kesiapan yang berbeda-beda. Ada yang masih di tahap awal, berkembang, dan juga mahir. Terus belajarnya gimana dong? Memang kondisi seperti itu sangat mungkin terjadi. Kalau begitu, Ibu sebagai kepala sekolah bisa mengarahkan guru-guru untuk belajar di tahap yang mana. Cara mengarahkannya gimana? Bisa dari hasil supervisi akademik yang telah dilakukan. Ajak saja guru-gurunya untuk melihat rubrik di masing-masing tahap. Kemudian direfleksikan dengan kapasitasnya masing-masing. Mirip ketika melakukan refleksi mandiri kesiapan satuan pendidikan. Oh, benar juga. Memang paling tepat gunakan refleksi ya untuk menentukan kesiapan. Jadi kalau guru-guru di sekolah saya belajar di tahap kesiapan yang berbeda-beda, tidak apa kan? Tentu tidak apa. Ini kan bentuk diferensiasi. Jika gurunya sudah mampu ada di tahap siap atau mahir, malah akan menurunkan motivasi mereka jika belajar di tahap awal atau berkembang. Sebaliknya, bagi yang baru bisa di tahap awal atau berkembang, akan kesulitan jika dipaksa berada di tahap mahir. Oke, sip. Terima kasih ya penjelasannya. Ibu juga bisa loh membentuk kelompok belajar untuk guru-gurunya. Jadi mereka memiliki teman yang saling support sebagai komunitas belajar. Biasanya kan belajar bersama akan terasa lebih ringan. Bisa juga dibuatkan kegiatan untuk saling bergantian mengobservasi kelas masing-masing. Jadi bisa saling belajar dari rekan sejawat. Benar juga ya. Untuk guru-guru yang masih di tahap awal bisa mengobservasi dan belajar guru-guru yang di tahap siap. Jadi kompetensi guru di sekolah saya bisa semakin meningkat. Betul sekali, karena merancang dan menjalankan kurikulum operasional adalah kerja tim, bukan kerja individu. Nah, Ibu dan Bapak Guru, yuk bentuk tim belajar juga. Kemudian, mari bersama-sama memahami cara menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Selamat belajar!